Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar AutoCAD Cepat. Pada pertemuan ke-22 ini kita akan belajar tentang stretch. Sesuai namanya, stretch berfungsi untuk meregangkan sebuah objek. Tetapi pada AutoCAD, meregangkan di sini bermaksud untuk meregangkan ke arah memanjang atau ke arah memendek. Jadinya gampangnya stretch ini berfungsi untuk memanjangkan atau memendekkan objek. Kita coba langsung kepada prakteknya. Baik, saya ulang kembali. Stretch yaitu perintah dalam AutoCAD untuk memanjangkan atau memendekkan sebuah objek yang bekerja pada endpoint-nya. Jadi endpoint sendiri yaitu ending dari sebuah garis. Jadi kalau saya contohkan, ini kan ada garis nih. Garis ini ada memiliki dua endpoint, di kiri dan kanan ini endingnya. Jadi ending dari sebuah garis. Dan yang tengah ini midpoint. Nantinya kita akan belajar tentang OSNAP. Jadi kalau saya keluarkan OSNAP, nah ini OSNAP ini ada endpoint, midpoint, center, geometry center, node, dan lain sebagainya. Nanti kita akan memperdalam tentang OSNAP. Nah, jadi endpoint sendiri tadi saya ulang, dia adalah ending dari sebuah garis. Jadi kalau misalnya dia garis tunggal, ya endingnya di kiri dan di kanan. Nah, kalau dia objeknya sebuah persegi panjang seperti ini, dia memiliki 4 endpoint. Jadi 4 sudut ini nih disebut endpoint nih. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini midpointnya 1, 2, 3, 4. Nah, stretch sendiri bekerja di endpoint ini, di endpointnya. Oke, kita coba praktek cara penggunaannya seperti apa. Sekarang teman-teman ketikkan perintahnya stretch, yaitu cukup ketikkan S spasi. Nah, di sini select object. Kita akan mencoba men-stretch garis dulu ya. Ketika teman-teman diminta untuk select object, teman-teman sorotkan sampai mengenai endpointnya. Nah, kalau saya sorot, ini endpoint kan ada di ujung sini nih. Berarti cukup sampai segini aja, sampai endpointnya dia terkena sorotan kita select objeknya. Klik di sini spasi. Nah, ini udah bisa di panjang pendekkan nih. Klik base pointnya dulu ya. Base pointnya misalnya kita sembarang dulu aja. Diklikkan di sini. Nah, kita sudah bisa memanjangkan atau memendekkan sebuah garis ini. Misalnya saya mau memanjangkan. Nah, sekarang kita coba sisi yang sebelahnya. Oke, ketikkan lagi perintahnya stretch spasi select object. Nah, kita sorotkan misalnya di sini. Titiknya udah kena. Kalau teman-teman tidak mengenai titiknya, nah ini kan tidak mengenai endpointnya, maka stretch ini tidak bekerja. Kita coba praktekannya. Kita sorot dulu yang kena dulu. Pasti. Nah, ini saya mau memendekkan. Oke, sekarang yang selanjutnya kita coba stretch tapi tidak kena endpointnya. Kan tadi di awal kita coba, saya udah infokan bahwa stretch bekerja pada endpointnya. Jadi kalau misalnya kita waktu select object tidak mengenai endpointnya, misalnya di sini. Dia kan tidak kena endpointnya. Objeknya ke select, tapi perintah stretchnya tidak bekerja karena tidak kena endpointnya. Nah, sampai sini paham dulu ya untuk penggunaan perintah stretch. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perintah stretch pada objek persegi ini. Baik teman-teman, ketikkan perintahnya S spasi. Nah, saya akan coba memanjangkan objek persegi panjang ini ke arah kanan. Kalau saya mau memanjangkan objeknya dengan sempurna, berarti saya harus mensorotnya ya, menselect objeknya, mensorotnya mengenai dua titik ini, titik yang ini, yang bawah, kanan bawah dan kanan atas, supaya dua titik ini yang bergerak ke arah kanan. Nah, jadi saya coba sorotkan. Kira-kira segini aja cukup. Yang penting udah kena ya dua titiknya. Nah, diklik lalu spasikan. Base pointnya teman-teman boleh bebas dulu di sini misalnya. Nah, ini saya mau
memanjangkan. Berarti dua titik ini yang bergerak. Ini ke arah kanan atau ke arah, kalau ke atas ya dia akan menjadi miring ya. Nah seperti ini. Kalau teman-teman mensorotkannya cuman kena satu titik aja, berarti hanya satu titik aja yang bekerja. Saya coba contohkan. Nah seperti ini. Jadi kalau cuman satu titik yang kita sorot, berarti hanya satu aja yang bergerak. Sama ini juga nih. Saya sorotnya ke sini, berarti hanya yang kiri atasnya yang bergerak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya saya sorotkan dua, nah seperti ini, dia bergerak dua-duanya, kiri kanan. Kalau misalnya kita sorotkan semua, bisa juga, berarti empat-empatnya bergerak. Otomatis dia fungsinya seperti move. Tuh, seperti move. Nah ini cara menggunakan stretch pada objek-objek yang berbentuk poligon ya. Lalu bagaimana kalau kita ketemu lingkaran? Nah lingkaran kan tidak memiliki endpoint. Kita buat lingkaran dulu. Nah untuk men-stretch lingkaran sebenarnya tidak bisa, karena dia tidak memiliki endpoint. Tetapi kalau kita sorotnya mengenai center pointnya, dia akan bergerak, dan perintahnya juga jadi seperti move. Kita coba contohkan. Ketikkan S spasi. Nah kalau saya cuman sampai titik ini aja ya, ini kalau di lingkaran empat titik ini disebut kuadran. Ya ini center pointnya, ini center lingkaran. Jadi kalau saya cuma di sini aja, stretchnya itu nggak bisa, nggak bergerak. Tapi kalau misalnya saya sorotkan sampai kena center point dari lingkarannya, ya centernya, dia bisa bergerak. Tapi sebenarnya fungsinya jadi mirip seperti move. Nah inilah fungsi dalam stretch dalam prakteknya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan variasi dalam menggunakan stretch. Jadi di sini ada kumpulan objek. Kita akan mencoba men-stretch beberapa objek. Yang penting teman-teman perlu ingat itu bahwa stretch bekerja pada sebuah titik. Nah jadi kita perlu cross check dulu objek yang akan mau kita stretch. Jadi kalau ada objek numpuk seperti ini, di sini kita lihat ada poligon sembarang ya. Jadi udah pasti dia akan memiliki titik pada setiap pertemuan garis. Setiap pertemuan garis pasti ada titik. Nah, yang untuk objek kotaknya, ini kan sebenarnya ada pertemuan garis nih di sini, di sini, di sini. Nah, kita perlu cek dulu nih, apakah dia membentuk sebuah ending ya, sebuah endpoint atau tidak. Nah kalau saya klikkan di sini objeknya, jadi garis yang ini dia menerus nih, dia garis yang ini menerus, yang ini juga menerus ke bawah. Berarti di sini tuh tidak ada endpoint. Berarti endpointnya ada di sini dan ada di sini. Untuk yang garis ini, yang vertikal, dia endpointnya di sini dan di sini. Nah di sini juga sama nih. Jadi garisnya berbentuk seperti huruf L ya. Nah dia bertemu di sini. Artinya kalau saya sorot ini, dia ada endpoint nih di sini dan di sini. Nah sekarang praktek, misalnya saya mau begini, saya mau stretch titik ini nih. Kalau kita mau stretch titik yang ini, teman-teman nggak perlu khawatir dalam masalah select objeknya. Jadi saya mau manjangin keluar, misalnya saya mau pindahkan titik ini keluar kotak ini. Jadi untuk gerak cepatnya, teman-teman langsung aja stretch seperti ini. Nah, tidak perlu takut garis yang lainnya dia ikut ke terstretch. Karena apa? Karena di area yang saya sorot ini dia tidak ada titik nih, dia tidak ada endpoint kecuali titik ini aja nih. Makanya tadi saya bisa langsung gerak cepat waktu men-select objeknya. Nah seperti ini. Cuman untuk yang titik ini, misalnya titik ini saya mau keluarkan. Nah karena di sini ada endpoint, berarti teman-teman nggak bisa langsung sembarangan main sorot seperti ini, karena nanti akan bergerak nih, tuh akan berantakan karena ada endpoint. Nah itu dia, makanya dari kita di awal kita pelajarin dulu objek-objeknya di mana aja ada endpointnya. Jadi sebelum menggunakan perintah stretchnya. Jadi kalau misalnya di sini tadi ada endpoint, berarti teman-teman nggak bisa langsung sorot seperti ini. Berarti sorotnya harus pelan-pelan. Jangan sampai terkena titik di sini.
Jadi seperti ini tuh dia. Nah seperti ini. Jadi kan yang titik di sini dia nggak kena. Nah seperti ini ya. Jika udah tahu titiknya, udah kalau mau mindahin gerak cepet juga nggak apa-apa. Nggak harus seperti pelan-pelan supaya nggak kena. Harus pelan-pelan di sini malah kelamaan. Nah sini malah kelamaan kan kita mau gerak cepet nih. Ya kalau misalnya teman-teman udah tahu titiknya, langsung aja straight di sini, straight di sini, straight di sini. Nah, ini straight. Selama di kena endpoint, bidang lainnya nggak akan ikut berubah. Oke, dengan demikian pelajaran tentang stretch sudah selesai. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar, dan ingin juga request perintah apa yang mau saya bahas lebih dulu, silakan juga request di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Saya Bang Tiung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.